Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Anem, akan mengantarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA dan SMK dengan teks cerita sejarah untuk SMA dan SMK kelas 12. Sebelum kita ke inti pelajaran, Ibu ada beberapa pertanyaan. Sering membaca cerita sejarah? Apakah cerita tersebut benar-benar terjadi kira-kira? Apa tujuan membaca cerita sejarah? Baik anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang pernah membaca maksudnya, bahkan sering karena suka dengan cerita sejarah. Tetapi ada juga yang mungkin kurang suka membaca, ya, karena memang mungkin pada dasarnya ada yang tidak suka membaca atau suka mendengarkan saja. Cerita sejarah itu ada yang benar-benar terjadi, tetapi ada yang khayal. Membaca tentunya ada tujuannya. Salah satu tujuan membaca cerita sejarah atau tujuan membaca teks cerita sejarah adalah ingin tahu, mungkin penasaran, atau mungkin kewajiban. Disuruh membaca karena dianggap wajib, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus dibaca. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anak nanti diharapkan mampu menyebutkan pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, mampu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Yang keempat, mengonstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah. Dan yang kelima, mengidentifikasi manfaat teks cerita sejarah. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua adalah nanti kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Selanjutnya akan mengonstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah. Dan terakhir, kita nanti akan mengidentifikasi manfaat dari teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi atau memang sejarah yang ditulis atau berupa khayalan. Nah, kalau berupa khayalan biasanya ada dalam bentuk novel, roman, atau cerita. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada cerita sejarah tentang Kemelut di Majapahit oleh F.H. Mintardja. Ibu bacakan. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu, itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe dianggap menjadi adipati di Tuban, dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amat erat dan baik. Lanjutkan, ya. Akan tetapi, guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukan karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan. Selanjutnya, keempat orang putri itu adalah Dyah Tribhunan yang menjadi permaisuri. Yang kedua adalah Dyah Nara Indraduhita. Ketiga adalah Dyah Jaya Indradewi. Dan
yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Padmi, yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita yang seperti seorang Dewi Kahyangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kepu Anabrang atau juga Mahesa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang atau Anabrang ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Darapeti. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka diambillah Dyah Darapetak menjadi istri yang kelima. Segera ternyata bahwa Darapetak menjadi saingan yang paling kuat dari Dyah Gayatri karena Darapetak memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah diperistri oleh Sang Baginda lalu diberi nama Sri Indraswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sang Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Darapeti, keturunan Melayu. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak Prabu Kertanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sempat menjalar menjadi permusuhan terbuka. Akhirnya, tidak ada terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya Darapetak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu mengangkat Patih Hamengkubumi, yaitu Patih Kerajaan Majapahit, yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Darapetak. Mendengar akan pengangkatan patih ini, marahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Martorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu Adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah di kepalanya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi Sang Adipati menggunakan adikjayanya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai, kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kakang Mas Adipati harap Paduka tenang. Dewi Martorogo menghibur suaminya. Ingatlah, Kakang Mas Adipati sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi di cara itu. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi, Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua
orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal, lekas suruh persiapkan Bineko Lamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Bineko Lamat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe, seekor kuda yang amat indah dan kuat. Warna bulunya abu-abu muda, semua tegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki Bineko Lamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu. Meringis perasaan dua orang istri yang mencinta dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan punggawa. Semua menghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe, dan mereka pun terkejut ketika melihat Ronggolawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda Sang Prabu sendiri. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda tidak berkenan hatinya. Namun karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghaturkan sembahnya, tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta-merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kekhilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka para penghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Mereka semua mengenal betapa sifat dan watak Ronggolawe, benteng Mojopahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur, tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya. Tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai pepatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai patih Hamangkubumi sangat sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil. Hebat, bukan main ucapan Ronggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap Sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebu Anabrang, mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Ronggolawe. Lembu Sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya. Tak mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati, Gagak Sarkoro dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya, semua senopati dan pembesar saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengar ucapan-ucapan Ronggolawe. Semua terkejut dan sebagian besar marah sekali. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati Sang Prabu. Akan tetapi Sang Prabu Kertarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe, punggawannya yang dia tahu amat setia kepadanya itu, lalu berkata halus, "Kakang Ronggolawe,
tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai patih Hamangku Bumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak, bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati, semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil? Dengan muka marah, kumisnya yang seperti kumis sang Gatut Kaca itu bergetar. Napas pemburu karena desakan amarah, Ronggolawe berkata lantang, tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak mewakili wibawa. Berdasarkan cerita tadi, maka struktur teks cerita sejarah itu terdiri dari satu orientasi. Di sana ada pengenalan situasi cerita, exposition, dikenalkan tentang kerajaan. Kemudian ada pengungkapan peristiwa. Kemudian dari peristiwa itu menuju konflik atau rising action. Kemudian ada komplikasi, yaitu puncak konflik, turning point, di mana Ronggolawe marah. Kemudian ada resolusi atau evaluasi atau penyelesaian, dan terakhir adalah koda, komentar terhadap isi keseluruhan cerita, walaupun bagian terakhir ini belum terlihat. Nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah itu ada nilai patriotisme, kepahlawanan, ya. Kemudian keberanian, kesabaran, kerjasama. Bagaimana seorang raja, bagaimana pahlawan yang ada di sana, bagaimana keberanian orang-orang atau tokoh-tokoh dalam cerita itu, bagaimana sebuah kesabaran yang muncul dari seorang raja, dan bagaimana kerjasama antar tokoh dalam cerita yang terwujud di dalam para senopati-senopati itu. Nilai manfaat dari teks cerita sejarah antara lain sumber belajar, kemudian mempertegas sikap kebangsaan, memperjelas identitas, menjadi sumber inspirasi, dan sarana rekreatif. Nah, setelah anak-anak mengetahui struktur, kemudian nilai-nilai dan manfaat, maka penugasannya adalah yang pertama, bacalah teks yang berjudul Maluku Menentang Portugis dan Spanyol pada buku Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas 12 halaman 52. Kemudian analisislah struktur teks tersebut dan analisislah nilai-nilai yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian sebutkan manfaat yang diperoleh setelah membaca teks tersebut. Baik anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat belajar. Semoga kita tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.